Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Agustina Ersa, mahasiswa PPG Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang dengan NIM 251041868. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Muhammadiyah 7 Palembang, kelas 1 dengan materi Rukun Iman. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk belajar. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita membaca doa dulu. Berdoa mulai. Masuk semua ya? Ya, Ibu absen satu-satu ya. Rania, ada Bu. Pepi, Ada Bu. Dapa, Ada Bu. Farel, Ada Bu. Amir, Ada Bu. Arya, Ada Bu. Pero, Ada Bu. Clarita, Sakti, Bu. Dani, Ada Bu. Gama. Ada Bu. Nah, alhamdulillah semuanya masuk. Anak-anak, sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, sebagai warga Indonesia, kita mengenang para pahlawan kita. Sebagai nilai nasionalisme kita akan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. kepada anak-anak berdiri semua. Kita akan menyanyikan lagu wajib. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bantu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi pada hari ini. Sebelum materi ini kita masuk, untuk minggu kemarin kita membahas tentang apa, anak-anak? Minggu kemarin kita membahas tentang aku cinta kepada Al-Quran. Nah, siapa yang tahu? Ibu mau tanya, Al-Quran itu adalah kitab suci dari umat Islam. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang rukun iman. Ibu mau tanya, rukun iman itu ada berapa, anak? Ada 6. Siapa yang tahu
di papan tulisnya ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah siswa mengenal rukun iman. Yang kedua, siswa menyebutkan rukun iman secara urut. Yang ketiga, menumbuhkan iman kepada Allah dan ajarannya. Ibu mau tanya, apa rukun iman itu? Siapa yang tahu? Tania? Rukun iman adalah hal-hal yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Jumlahnya ada 6. Dengan beriman kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Nah, jadi untuk pengertian rukun iman adalah hal-hal yang wajib kita yakini oleh setiap muslim. Yang pertama, iman kepada Allah. Artinya, siapa yang tahu iman kepada Allah? Dapat? Ini Pak. Kata Allah selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan dan menjauhi larangannya. Ya. Yang kedua, iman ke Perbuatan dicatat oleh malaikat Fatih. Tidak, yang apa benar? Yang ke berapa yang malaikat ini? Yang kedua, percaya kepada malaikat, bahwa malaikat diciptakan Allah yang selalu taat. Ibu mau tanya, Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Yang ke iman kepada kitab Allah. Percaya bahwa Allah menurunkan kitab suci kepada Nabi Al-Quran, Nabinya Muhammad. Yang kedua, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Zabur Nabi Daud. Seterusnya, iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul, percaya bahwa Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk membimbing manusia. Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Iman kepada hari akhir atau kiamat, percaya bahwa suatu hari nanti akan ada hari kiamat. Kita harus berbuat baik karena semua amal akan dibalas. Yang keenam, percaya bahwa segala sesuatu adalah tentuan Allah, sehat, sakit, rezeki, dan waktu hidup kita. Sudah jelas belum? Yang Ibu jelaskan ini? Sudah jelas kan? Nah, kalau sudah jelas, Ibu akan kalian simak. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang salah satu pilar utama dalam kepercayaan Islam, yaitu rukun iman. Rukun iman adalah dasar-dasar kepercayaan yang harus diyakini oleh setiap muslim sebagai bagian dari keyakinan kepada Allah dan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasul-Nya. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Kita percaya bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan kita dan Allah yang menciptakan kita dan seluruh alam semesta. Contohnya, saat kita berdoa dan percaya kita berkomunikasi secara batin kepada Allah. Rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya dan mereka selalu patuh kepada Allah serta tidak pernah melakukan dosa. Berikut 10 malaikat Allah. 1 malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi. 2 malaikat Mikail, tugasnya mengatur hujan dan rezeki. 3 malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala. 4 malaikat Israel, tugasnya mencabut nyawa. 5 malaikat Munkar, tugasnya bertanya di alam kubur. 6 malaikat Nakir, tugasnya memberikan pertanyaan di alam kubur. 7 malaikat Rakib, tugasnya mencatat amal baik manusia. 8 malaikat Atid, tugasnya mencatat amal buruk manusia. 9 malaikat Malik, tugasnya menjaga pintu neraka. 10 malaikat Ridwan, tugasnya menjaga pintu surga. Rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah adalah buku petunjuk dari Allah untuk manusia. Contohnya, 1 Taurat untuk Nabi Musa, 2 Zabur untuk Nabi Daud, 3 Injil untuk Nabi Isa, 4 Al-Quran untuk Nabi Muhammad. Dan sebagai umat Islam, kita patut mengimani kitab Al-Quran sebagai panduan hidup kita.
adalah iman kepada rasul-rasul Allah. Rasul adalah utusan Allah yang membawa pesannya. Ada 25 rasul yang wajib kita ketahui, termasuk Nabi Muhammad sebagai rasul terakhir. Nabi Muhammad adalah teladan kita dalam beribadah dan beramal baik. Dan sebagai seorang muslim, harus meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir dan penutup para nabi. Rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari akhir atau kiamat. Hari akhir adalah hari kiamat, saat semua manusia dibangkitkan dan dihisab amal perbuatannya. Kita percaya bahwa akan ada kehidupan setelah mati. Contohnya, kita berusaha melakukan kebaikan agar mendapat balasan yang baik di akhirat. Rukun iman yang keenam adalah iman kepada qadar dan qadar. Qadar dan qadar adalah takdir atau ketentuan Allah. Meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendak Allah. Baik itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Qadar dan qadar mencakup semua kejadian yang telah ditentukan oleh Allah sejak dahulu kala. Dan kita sebagai manusia harus menerima serta bersabar atas ketetapannya. Contoh dalam mengamalkan rukun iman yaitu dengan berakhlak baik, jujur, amanah, dan bertanggung jawab, serta beribadah dengan taat, salat, puasa, dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Karena rukun iman adalah 6 hal penting yang harus kita yakini sebagai muslim. Memahami dan mengamalkan rukun iman akan membuat kita menjadi anak yang lebih baik. Demikianlah penjelasan singkat tentang rukun iman. Dengan memahami dan meyakini kenampilan ini, kita dapat memperkokoh iman dan takwa kita kepada Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk istiqamah dalam menjalankan ajarannya. Oke, seperti biasa, tiada hari tanpa belajar di Everyday Learning. Sampai berjumpa di pembelajaran lainnya. Sudah paham belum anak-anak? Nah, ini Ibu mau kasih pertanyaan tentang video tadi ya. Ibu mau tanya, apa isi dalam rukun iman yang kedua? Siapa yang bisa? Tadi ya? Ini isi yang kedua apa? Malaikat. Ya, percaya kepada malaikat. Ibu mau tanya lagi, malaikat itu ada berapa? Siapa yang tahu? Bisa? Ya, 10. Nah, di antara 10 malaikat itu, Ibu mau tanya ada 2 ya, anak-anak. Sudah lihat kan video tadi? Malaikat yang menjaga pintu neraka. Malaikat apa? Ada apa? Malik. Yang siapa lagi tahu? Malaikat menjaga pintu surga. Kita Ridwan. Jadi malaikat kita ada 10. Nah, sekarang kita mau membagi tugas ke kelompok. Tapi sebelum kita membagi tugas kelompok, kita briefing dulu ya anak-anak. Coba silakan berdiri. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk fokus. Silakan duduk. Untuk tugas kelompoknya Ibu bagikan satu-satu ya. Buatkan bukunya anak. Ini tadi kita tulis ya. Ini soalnya ini. Dan ketiga tadi nomor 1. Jika ada kesulitan, boleh bertanya ya pada Ibu. Maju kan ya, untuk dipresentasikan. Coba kau lihat semuanya ya. Sebutkan 6 rukun iman. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada rasul-rasul Allah. 5. Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada qadar dan qadar. Benar nggak teman-teman? Kabarnya? Benar ya. Beri tepuk tangan. Untuk kelompok 2, siapa yang bisa? Kita. Silakan. Kenapa kita harus dari kepada Allah? Kita harus dari satu kepada Allah karena tidak ada satu-satunya Tuhan yang menciptakan alam semesta dan
mendahulunya mendahului larangannya. 2. Untuk para malaikat menyadari bahwa setiap perbuatan dicatat oleh malaikat petugas hati. 3. Imam kepada kita membaca dan mengawalkan Al-Quran sebagai doa hidup. 4. Menyadari akhlak mulia Nabi Muhammad. 5. Iman kepada Nabi Muhammad, mempersiapkan diri dengan dakwah soleh karena meyakini adanya hari pembalasan. 6. Iman kepada qadar dan qadar, menerima setiap takdir dengan digadang dan harus berusaha untuk mendapatkan yang terbaik. Ada kawan yang jawab? Beri tepuk tangan. Jadi untuk tugas kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, 6 rukun iman. Yang pertama percaya kepada Allah. Yang kedua percaya kepada Allah. Yang ketiga percaya kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat percaya kepada Rasul Allah. Yang kelima percaya kepada hari kiamat. Yang keenam percaya kepada Qadar dan qadar. Yang kedua, mengapa kita harus beriman kepada Allah? Karena Dia adalah satu-satunya yang patut kita sembah. Allah tidak beranak dan tidak pula diberanakan. Allah Maha Esa. Esa artinya satu. Berikan contoh sikap sehari-hari yang mencerminkan rukun iman. Untuk nomor 1, iman. Contoh, iman kepada Allah, contohnya selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Untuk nomor 2, contohnya kepada kitab-kitab Allah. Menyadari bahwa setiap perbuatan dicatat oleh malaikat. Malaikat apa namanya? Nabi dan hati. Yang ketiga, percaya kepada kita. Coba yang mau tanya kita pada berapa ada? 4. Yang pertama kita Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat. Yang keempat, iman kepada Roh. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada Qadar dan qadar. Nah, sudah kita mengerjakan tugas kelompok. Sekarang ibu kasih tugas mandiri individu. Ini soal ibu kasih ya, untuk 1 per 1. Kalian isi memahami rukun iman dengan cara berurutan, pasangkan, menjodohkan ya. Urutkan itu ya isiannya. Yang pertama rukun iman kepada Allah. Yang kedua rukun iman kepada malaikat. Yang ketiga rukun iman kepada Rasul. Yang keempat rukun iman kepada. Yang kelima rukun iman kepada hari kiamat. Yang keenam rukun iman kepada Qadar dan qadar.
tersendiri. Yang kurang paham tanya sama ibu. Siapa yang kurang paham? Saya itu. Apa yang kurang paham? Apa yang ini? Belum bahas soalnya. Rukun iman yang keempat tadi apa anak-anak? Rukun iman yang keempat. Iman kepada Rasul Allah. Jadi yang keempat itu iman kepada Rasul Allah. Siapa lagi yang belum paham? Kita? Ya paham? Dapat? Paham. Paham. Saya Bu. Aku. Ya? Tapi kurang paham yang nomor 6. Nomor 6 tadi rukun iman kepada nomor 6. Rukun iman kepada Qadar dan Qadar. Jadi yang ke-6 percaya kepada Qadar dan Qadar. Siapa lagi mau tanya? Yang kurang paham? Tidak ada lagi? Sudah semua anak? Sudah, Bu. Ini ya, ada. Dua aja. Jadi kesimpulan kita pada hari ini tentang rukun iman. Siapa yang mau bertanya yang kurang paham tentang rukun iman tadi? Sudah paham belum? Dari penjelasan tadi tentang rukun iman. Paham. Sudah paham belum? Sudah paham. Sudah paham? Kalau sudah paham, berarti untuk minggu depan kita akan membahas tentang aku suka membaca basmalah dan alhamdulillah. Sebelum Ibu akhiri materi hari ini, sebaiknya kita membaca doa. Siapa yang biasa memimpin doa? Ya silakan Dama. Doa. Dimulai. Sudah anak-anak ya? Siaplah kita mau pulang.